Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif Sayyid Muhammad Amin Idrus bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-afatu tsaniyah. Bahaya atau susahnya kehidupan setelahnya nikah, yaitu diantaranya ini yang kedua yang ditampilkan sesuai yang ditampilkan di dalam kitab ini oleh Sayyid Amin, dan beliau merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, bahwa bahayanya nikah orang-orang yang sudah nikah semua, yaitu sembrono dengan hak-haknya istri, untuk melaksanakan haknya istri. Kadang kita yang di otak kita itu kita tuntut hak kita tanpa mempedulikan hak mereka. Dengan dalih istri kan harus nurut sama suami, dalihnya. Kalau dia ngelawan, bener di neraka teh loba awe kayak berharap istri kita di neraka gitu teh. Padahal mah orang teh berharap istri kita bersama kita. Kok kalau istrinya masuk neraka, suaminya juga pasti diseseret. Jangan berharap istri kita masuk neraka, dengan doakan, arahkan, karena keselamatan istri kita dan celakanya istri kita akan mempengaruhi kehidupan kita nanti. Kalau istrinya di neraka, terseret nanti kita. Saya bisa begini itu gara-gara suami saya. Itu sembrono. Kadang kita mau, kalau kita sudah berumah tangga, kadang kita itu kusurnya gimana? Kayak kusurnya gitu ya, misalnya. Kalau nafkah, kan nafkah itu harian. Kadang urusan nafkah berkata uang tidak ada. Tapi kalau untuk lainnya nafkah, uang ada misalnya. Ya keputus hari-hari lah orang kayak saya perokok misalnya. Rokok mah ya, tapi yang istri gak ada. Nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Itu kadang kusur, kita sudah sembrono. Sudah sembrono dengan hak-haknya mereka. Hak-haknya mereka. Wasabru ala ahlakihinna. Kedua, di dalam afat yang pokok yang kedua itu, yaitu tidak sabar atas akhlak-akhlak mereka. Bawaannya perempuan itu seperti itu. Bawaannya seperti itu. Berbeda dengan bawaannya karakternya laki-laki. Sudah dari nama. Kalau Abai bilang kan perempuan itu dari Hawa, gitu ya. Hawa itu kalau diucapkan infitah semua hurufnya. Kalau dari makhraj itu infitah semua. Hawa. Ada yang bisa ngomong Hawa bibirnya nempel. Hawa gitu. Jadi semua hurufnya itu mangap semua. Gitu ya, terbuka semua, ngangah kabeh gitunya, infitah gitu. Jadi kalau kunawe banyak nya lamun ngangah teh nya rada pantes. Yang ulah dangah begitulah. Ngangah lah geus ada watak. Ulah dangah itu loh. Terbangun dengan Hawa gitu ya. Nah itu perempuan Hawa. Itu karakternya. Kalau laki-laki Adam, memang karakternya awalnya Invita, Hamzah, Ada, Alifita. Tapi pada akhirnya Mim, Adam, itunya Adam. Mim itu sifatnya nutup gitu ya, sifat hurufnya. Jadi karakternya laki-laki ya gitu awalnya. Kalau awal berumah tangga mah ya sarwa-sarwa ngangah gitunya. Tapi geus kolot kieu mah karek ngangah we sampai ceraian geus usia mah. Punya anak incu mah kan enggak. Pada akhirnya laki-laki ya Adam dengan ketenangannya, Adam dengan sikap dinginnya gitu ya. Bisa jadi Adam ya memang karena sudah selesai untuk menangani perempuan, tidak harus dengan urusan ini. Sabar atas akhlak mereka yang terkadang akhlak mereka kayak dibikin-bikin gitu ya, mungkin bisa gitu ya. Ya kan tak ibu bapak kan apa sorangannya, kadang anak tuh urusan ibu istri tekan urusan teh jeung anakna ceurik tedek cicing rewel, bapakna datang ngamukna ka
Ka bapak anakannya, bapak anu diamuk. Tuh budak cing. Nah, atuh urusan mah jeung lain jeung urang jeung budak. Ngahakeun ka uing cenah. Danak saha gitu nya. Kan teh nyambung gitu ya. Itu ngabarerang deh sok ada ngabarerang. Itu dan saya alami gitu ya. Saya pun alami. Mungkin semuanya mungkin gitu ya. Kalau nggak ngalamin nggak wali lah gitu ya. Kasar min sartil aulia kan diantaranya banyak-banyak wali itu istrinya itu rewel. Karena ya sabarnya lelaki itu bukan karena sebenarnya faktor ekonomi yang sempit. Itu masih betah. Sebenarnya laki-laki itu masih betah dengan ekonomi sempit. Tapi kalau perempuan sudah susah. Sabarnya justru perempuan kalau ekonominya sempit. Kalau laki-laki ya sabarnya dengan menghadapi dengan isi-isinya tadi. Wahtimalil adza minhunna, dan menahan diri atas tindakan yang menyakitkan dari mereka. Ini yang susah waktu nikah. Karena di otak kita sudah tadi terkunci bahwa laki-laki itu ya harusnya dihormati. Terkadang mereka melakukan tindakan-tindakan yang kayak melawan. Tapi tadi solusinya kalau kita menyelesaikan dengan urusannya menganggap dia sudah melawan, ya pada akhirnya ya begitu. Dan banyak wali-walinya Allah Ta'ala ternyata lari dari rumahnya gara-gara istrinya. Ternyata terkena jadi wali setelahnya dia sabar dengan istrinya. Ternyata apa ya rahasia saya sabar jadi wali? Oh ternyata gara-gara sabar dengan tindakan-tindakan istrinya. Pulang ke rumahnya. Pulang lagi kenapa? Ya, alhamdulillah sudah nyampe derajat ini. Kenapa bisa nyampe derajat begitu? Karena sabar atas tindakan kamu. Saya sudah tahu juga bahwa kamu akan jadi wali kalau saya rewel. Mulanya saya akan selalu rewel. Jadi istrinya ternyata wali sendiri. Wali sendiri, istrinya sudah wali. Dan ternyata Allah Ta'ala kasih begitu. Nah, dan ini pernah kejadian ya. Jadi ada sahabat mau curhat. Istrinya begini rewel terus. Ternyata datang ke Sayyidina Umar. Begitu nyampe, ternyata kan etikanya etika ya. Kalau etika, suaranya istri itu di bawahnya suaranya suami. Sebagaimana suaranya anak di bawah suaranya orang tua. Etikanya. Tapi itu lebih keras. Dan mungkin ini sama mungkin kecuali istrinya yang kalem-kalem itu ya. Itu ya, ternyata lebih keras. Tamunya waktu mau masuk kaget. Ternyata sama. Punya modal yang penyakitnya sama. Ternyata ya itu. Ada dan sabar atas akhlak-akhlak mereka terlalu disabar. Banyak contoh. Kayak sahabat Zaid bin Haritsah. Putra angkatnya Nabi. Allah Ta'ala nikahkan dengan Sayyidina Zainab. Itu Sayyidatina Zainab dinikahkan dengan putra angkatnya Nabi. Dia gak mau si Zainab waktu itu. Alasannya martabat saya lebih tinggi daripada Zaid. Zaid hanya budak belian, orang kulit hitam. Saya orang berpangkat di Arab, itu ya. Orang berpangkat di Quraisy. Ternyata nggak mau. Tapi setelahnya dinasehatin terus mau nikah. Setelahnya nikah, ternyata malah rewel. Siti Zainab. Ini Nabi kan mertua angkat. Kalau dulu itu kan ada tabani, namanya adopsi anak. Kalau sekarang adopsi anak aslinya haram, nggak boleh aslinya itu. Kita tahu masih ada adopsi, ada nggak boleh. Terus gitu ngelawan. Malah kata Nabi suruh cerai. Ada perintah untuk menyerai. Tapi dengan sendirinya Nabi justru nikah dengan mantannya Zaid. Jadi tilas putra angkatnya teh. Namun gaduh putra angkatnya nikah istrina. Terus cekurang teh geus ceraikeun bae ceraikeun. Geus diceraikeun teh nikah. Geus habis idahnya dinikah. Lamun urang mah geus kebangetan gitu tilas anakna dinikah. Da eta mah sanes putra. Itu bukan putra. Jadi dinikah. Itu kalau Nabi melihat akhlaknya Zainab seperti itu bukan malah diputus tapi diangkat. Terkadang akhlaknya perempuan itu bisa demikian itu bukan karena karakternya dia, tapi memang harus seimbang, harus kufu. Jadi harus seimbang antara laki-laki dan perempuan itu seperti itu. Kalau sudah nggak seimbang kadang keluarnya rewel. Nah ini
sampai kapanpun kita berumah tangga, bernikah itu ya, carilah modal yang paling sabar untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala di sini, yaitu sabar atas tindakan-tindakan istri dan menahan diri atas hal-hal yang mereka lakukan. Jangan melakukan tindakan apa-apa dengan berharap kita dan dia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Itu modal yang paling gampang sebenarnya kalau untuk urusan nikah. Dan insya Allah itu amalnya itu setiap hari ada. Insya Allah gak usah ditunggu-tunggu, tahu-tahu pulang dari sini. Saya juga kadang pulang dari sini berang-berang teuing gitu. Itu bapak-bapak maduka. Ya, Pak Ipin manteu. Berang-berang teuing Gus. Itu apa kan ilmu sholat? Udah lah. Udah. Ya, apal bae. Ya, alhamdulillah, tapi ya semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam bersabar atas tindakan mereka, dan mereka pun kita bagian dari diri kita. Semoga kita ini ya, wa ya li wa ashabi dhaifatun fasikotun munafikotun mudhar, kita bersama keluarga kita, beserta sahabat-sahabat kita, itu semuanya adalah orang-orang yang dhaif ya, orang-orang yang lemah, tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kita ingin baik sebenarnya baik-baiknya. Kita itu orang yang fasik gitu ya, selalu melakukan dosa pada Allah Ta'ala, tapi pada akhirnya kita itu sebenarnya, kita semua ya, satu keluarga, satu sahabat, sebenarnya kita sangat sekali membutuhkan rahmatnya Allah Ta'ala, sangat sekali, sangat urgent sekali ya, membutuhkan taufiknya Allah Ta'ala. Kalau kita penyakit itu parah, mungkin kita itu harusnya masuknya UGD. UGD-nya UGD batin, terlalu banyak di hati kita itu penyakitnya. Jadi sebenarnya jangan periksa biasa-biasa, harusnya masuk UGD langsung ditangani, karena terlalu banyaknya sifat kejelekan pada diri kita dan sangat berbahaya. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan kita semua dari penyakit zahir, hilangkan, dan penyakit batin. Api barokah. Al-Futuh. Al-Fatihah. Iya, nggak dengan